Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Saya seorang ibu, ya diri berjuang sendiri. Kita akan melakukan itu kan sama-sama mau banget ya, sebegininya ya, gitu loh. Apalagi dituduh, diambil. Pasti ada upaya hukum ya. Itu nanti balik lagi saya serahkan kepada kuasa hukum saya, Bang Markus, Bang John Boy. Begitu. Bagaimana seorang ibu hak dituntut sebegitu banyaknya, ya 105 M, katanya merusak reputasi beliau, itu maksud saya nggak make sense gitu loh Mbak. Nah. Kak, dengan kakak yang selalu datang ke PN Bandung di gugatan kakak di Perdata itu ya, di PN Bandung Perdata. Nah, seberapa yakin sih Kak Lisa untuk memenangkan kasus itu? 100%. Kalau tidak ada rekayasa, tidak ada manipulasi, ya. Tapi alasan kakak Kan saya sudah bilang berkali-kali, kalau memang hasilnya negatif atau ada settingan di balik ini, ya saya sudah siap. Saya bawa koper, tolong borgol saya, ya, gitu. berarti artinya kakak sudah menerima. Tapi buat saya itu tidak adil, ya, karena harusnya koruptor yang harusnya seperti itu ya kan, bukan seorang ibu yang sedang memperjuangkan hak-hak anaknya. Kalau ternyata itu bukan anak Pak RK sebenarnya, Itu bohong, seandainya itu settingan, itu sudah dimanipulasi, sudah dimanipulasi gitu loh, udah permainan belakang itu. berarti kan kalau hasilnya negatif berarti kakak Toh beliau pun mengakui sudah pernah berhubungan dengan saya, betul tidak? Nah, ya sudah. kalau hasilnya negatif kan kakak berpikiran ada settingan ya Kak, udah mempersiapkan langkah berikutnya lagi apa gimana? Aku nggak bisa buka di sini Mbak. Gitu. Pasti upaya-upaya hukum itu pasti ada, cuman aku nggak bisa buka di sini. Kalau ke Komnas kemana lagi nih Kak perjuangannya? Belum tahu ya, belum tahu. Pasti bagaimana? Titik terang kan dari kemarin saya menghadiri itu tujuannya memang agar ada titik terang, tapi kan beliau mangkir terus, selalu mangkir, gitu. Memperlambat, mengulur. Ini ada apa? Pengalian isu kah? Tentang kasusnya beliau, kan kayak gitu. Mungkin sibuk kali. Kalau ngomong sibuk, dia sudah sipil. Siapapun bisa. Semua orang sibuk, saya juga sibuk. Urus anak, urus kerjaan, urus usaha. Sempatkan sehari, gak sampai 1 kali 24 jam. Gitu loh. Mbak-mbaknya juga pada sibuk kan? Gitu. Kecuali memang kepentingan untuk negara. Toh, si Pak RK ini juga udah sipil gitu kan? Kan aneh gitu ya Mbak. Oke, Kak Lisa, ini lagi ramai juga soal yang kemarin kakak sempat mengucap ani-ani simpanan ya. Oke. Ya itu mungkin bisa diutarakan tuh, Batu lagi ramai juga tuh. Ini kenapa Kak? Bedanya tuh mungkin Itu kan lagi di komunikasikan. podcast ya, jadi kayak refleks aja, kayak ya udah, ani-ani sorry terus saya ini yang kalau ani-ani kan sorry yang di BO gitu kan. Kalau simpenan itu kan dia dikasih per bulannya, jajannya dan dibiayai gitu kan. Itu sih perbedaannya. Bagaimana? Iya benar, nggak turut Ya betul, nggak turut ke pasangan. Ini kan seperti nasi bungkus gitulah istilahnya. Nasi simpanan kan cuma satu. Berarti ya kalau bisa dikaitkan dengan Kak Lisa yang sekarang itu mungkin Kak Lisa di yang simpanan gitu ya kan? Iya, pas sama beliau ya. Waktu sama beliau ya. Kak, sorry Kak, sebelumnya mungkin bisa diceritakan Kak
kakak tuh sama beliau itu sudah berapa lama mungkin jadi Berhubungan ya hampir 1 tahun. Oh ya, waktu sama Pak RK itu emang sama dia aja karena kan dia tipe kalian protek. Oke, saya mau maaf ya, dulu masa lalu saya ini brutal gitu loh. Saya mau sama cowok mana juga nggak akan bisa gitu karena saya kemanapun itu selalu diikuti gitu loh. Tapi saya nggak tahu sama orang-orangnya dia gitu. protek itu berarti ya. Saya protek. Tapi dapat dipastikan ya kalau istrinya Pak RK sendiri nggak tahu hubungan kakak dan Terakhir kalau untuk Ibu Love, mohon maaf Ibu sebelumnya saya harus bicara. Kata bapak sih, ya kata beliau sih sudah tahu karena saya pernah chatting beliau, katanya handphonenya letak di meja dan Ibu tahu, Ibu sudah mengetahui gitu. di usia hubungan ke berapa bulan? Berapa bulan gimana? Kan kakak setahun. Kalau untuk ingat masa lampau 4 tahun lalu aku lupa ya. Gitu. Mungkin di awal-awal kali. Oh, sejak awal. Di pertengahan, sorry. Di pertengahan. Dan berarti setelah tahu ya dibiarkan gitu apa tuh sama istrinya beliau. Aku nggak tahu. Itu kan masalah mereka berdua. Nggak tahu. Pas ya bapak bilang oh itu ternyata udah tahu, masih berhubungan nggak setelah itu Pak? Masih komunikasi, masih ditransferin gitu Pak? Masih sampai selin umur 3 tahun pun masih tapi melalui ajudannya gitu loh. Yang inisial R ini. Dan sekarang ajudannya ini menghilang, nggak tahu kemana. Semenjak ada kasus ini naik sudah tidak ada lagi tuh dia. Kak, dalam 1 tahun yang tadi kakak sebutkan, mungkin selama 1 minggu itu kakak intens ketemunya tuh seminggu berapa kali sama dia? Begini, beliau orang sibuk ya, waktu itu masih menjabat ya. Jadi saya ketemu 3 hari 2 malam itu di Palembang, tapi memang berhubungan itu setiap hari. Kalau komunikasi lewat ini ya kayak lewat media sosial gitu ya. Betul. Tapi berarti setelah itu memiliki hubungan tapi hanya sebatas komunikasi saja atau sampai ketemu juga beberapa kali setelah dari Palembang itu. Ini boleh masuk TV nggak nih kalau saya ngomong? Ya, kan beliau itu kan orang waktu itu masih menjabat, ya. Jadi kita komunikasinya lewat video call. Beliau memaksa saya untuk mengirim video sure, ya. Beliau memaksa saya untuk mengirim video sure yang dijanjikan nanti akan dikasih sejumlah uang. Selalu begitu. Gimana ya Mbak? Selain kayak orang pacaran, tapi dia lagi sibuk gitu. Misalnya lagi di luar kota atau lagi di luar negeri, tapi kangen mungkin gitu kan. Jadi ya udah kita video call gitu komunikasinya. Berarti sudah tidak ada pertemuan setelah dari Palembang. Iya, nggak ada, belum. Langsung hamil. Gacor ya. Dan beliau tuh pernah menuduh saya hamil katanya sama mantan saya yang Chinese. Jauh banget kan, muka si Selin kan nggak ada Chinese-nya ya. Sorry. Dan saya tuh ngomong sama dia, Pak, saya ini udah putus nih setahun sebelum ketemu Bapak. Gimana caranya saya bisa hamil dengan beliau? Oh, dia bawa orang-orang semuanya, termasuk sekarang dia melakukan hal yang sama, yaitu mengeluarkan siapa sih RV ini gitu. Untuk buat apa? Intervensi ya. Kemarin kata di PN, kata kuasa hukum saya gitu. Mau bebas katanya Pak? Ya udah bebas aja. Tapi dari Kalisa sendiri ada kekhawatiran nggak sih? Maksudnya ini kan Nggak ada, dia punya bukti apa coba? Bener nggak? Kalau saksi itu kan disumpah ya katanya. Iya. Punya bukti apa? Gitu loh. kalau dari versi kuasa hukumnya kan ada yang surat itu tuh Pak. Surat, dan dia ngasih bukti pas waktu kakak tuh pernah ngirimin foto baju. Itu kan sudah aku jelaskan ya, tapi aku tuh nggak bisa buka di sini. Tonton aja podcast lah. Itu aku udah sejujur-jujurnya.
Berarti kalaupun Ervi nanti mengeluarkan statement atau sekarang ngasih Coba dia suruh ngomongnya bener gak? Coba blunder gak? Coba pasti blunder karena dia nggak punya bukti yang kuat. Dan sekarang saksinya Ervi itu minta perlindungan ke saya dan setiap hari meminta uang meminta uang ke karena gini. Jadi si inisial B ini, oke, si inisial B ini dia dijanjikan sejumlah uang oleh Ervi ya untuk mengacak-acak, mengecoh saya gitu, untuk kesaksian palsu, tapi nyatanya tidak diberikan oleh Ervi ya. Akhirnya si B ini mendm saya, menelpon saya, bercerita semuanya kronologisnya dan minta perlindungan kepada saya dan kuasa hukum saya. minta uangnya tuh banyak. Ya receh sih, kayak 2 juta, 1 juta gitu-gitu loh. Tapi nggak pernah kakak Jujur pernah saya kasih sejumlah uang ya gitu, tapi jadi kayak terus-terusan ya males gitu, kayak aja mumpung gitu. Dan itu ada bukti, ada rekaman, ada record. Berarti sedikit mempertegas lagi, kalaupun traveling ini muncul ke publik, berarti kakak tidak ada kekhawatiran? Sama sekali tidak ada kekhawatiran. Siap menghadapi ya? Sangat siap. Ini pesan untuk traveling kalau Jangan halu. lagi Jangan halu. Udah itu aja. Harapannya Kak. ya mungkin harapannya kak Untuk di kasus ini semoga ada titik terang. Tujuannya sih mau berdamai aja gitu kan, jangan terlalu apa sih ya, keras gitu loh. Kemudian